kita belajar bagaimana untuk kita jadi generasi bintang. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 15. Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kata Paulus kepada jemaat di Filipi, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita akan belajar bagaimana mengupgrade dari generasi pasir jadi generasi bintang. Bagaimana kita mengupgrade dari orang yang average jadi orang yang excellent. Yang pertama, untuk kita jadi generasi bintang, kita perlu taat senantiasa sekalipun tanpa ada yang mengawasi. Pada waktu itu Rasul Paulus sedang ada dalam penjara di Roma. Paulus dipenjara bukan karena dia melakukan kesalahan. Paulus dipenjara karena dia memberitakan Injil. Banyak orang sinis, tidak suka, dan kemudian menjebloskan Paulus dalam penjara. Ketika Paulus sedang ada dalam penjara di Roma, dia menulis surat pada jemaat di Filipi. Dalam Filipi 2 ayat 12, hendaklah kamu senantiasa taat sekalipun aku tidak ada di tengah-tengah kamu. Rupanya ketaatan adalah bukti awal dari rasa hormat kita. Ketaatan adalah tanda awal dari rasa hormat kita. Ketika jemaat Filipi taat kepada Paulus, membuktikan bahwa jemaat Filipi hormat kepada Paulus. Ketika kita taat kepada Tuhan, membuktikan bahwa kita hormat kepada Tuhan. Ketika kita taat pada orang tua, membuktikan bahwa kita hormat kepada mereka. Ketika kita taat kepada pemimpin, membuktikan bahwa kita hormat kepada pemimpin. Karena ketaatan bukti awal dari rasa hormat kita. Sedangkan ketika kita tidak taat pada Tuhan, membuktikan bahwa kita tidak hormat kepada Tuhan. Ketika kita tidak taat pada orang tua, membuktikan bahwa kita tidak hormat kepada mereka. Ketika kita tidak taat kepada pemimpin, membuktikan bahwa kita tidak hormat pada pimpinan kita. Karena ketaatan adalah bukti awal dari rasa hormat kita. Dan yang aneh, ternyata Bapak Ibu Saudara, ketaatan bukan merupakan program utama yang Tuhan infus ketika kita mendarat di dunia ini. Ketaatan berbeda sama potensi. Potensi benar Tuhan infus, potensi benar Tuhan injek, potensi benar Tuhan berikan ketika kita lahir di dunia ini. Tapi berbeda ketaatan. Ketaatan belum Tuhan taruh ketika kita ada di dunia ini. Itu sebabnya kita perlu latih, kita perlu disiplinkan, mungkin kita perlu paksakan untuk ketaatan itu bisa berkembang, untuk ketaatan itu bisa menjadi gaya kehidupan kita. Sebab kita lahir bukan memiliki ketaatan, itu harus dibangun. Saya teringat dengan manusia pertama di dunia ini yang Tuhan ciptakan, bernama Adam. Dan waktu Tuhan taruh Adam di Taman Eden, Tuhan memberi pesan pada Adam, semua tanaman di tempat ini boleh kau makan buahnya, kecuali satu, tolong Adam, pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kau makan, sebab kau makan kau akan mati. Rupanya benar, ketaatan belum Tuhan invest ketika manusia ada di dunia ini. Adam tidak pasang telinganya, dia hidup sesuka-sukanya, dia hidup sembarangan, dia ambil buah pohon pengetahuan yang jahat dan kemudian dia makan, akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Membuktikan bahwa ketaatan bukan merupakan program utama yang Tuhan taruh ketika kita lahir di dunia ini. Listen to me, tidak ada seorang pun yang kebal dengan dosa. Ada 5 orang hebat dalam Alkitab dan 5-5-nya ambruk karena mereka gak taat. Yang pertama, orang yang paling suci di dunia ini, yang tidak pernah berbuat dosa, diciptakan sangat-sangat suci, bernama Adam, bisa jatuh dalam dosa. Orang yang paling kuat di dunia ini, bernama Simpson, bisa juga jatuh di dalam dosa. Orang yang paling kaya bernama Salomo pun bisa jatuh dalam dosa. Orang paling cendekiawan, paling jenius, paling cerdas bernama Salomo pun menulis kitab Amsal 1-31 juga bisa jatuh dalam dosa. Orang paling rohani dalam Alkitab bernama Daud juga bisa jatuh dalam dosa. Bayangkan, yang paling suci bisa jatuh, yang paling kuat bisa jatuh, yang paling kaya bisa jatuh, yang paling cendekiawan bisa jatuh, yang paling rohani bisa jatuh. Apalagi kita. Adakah di antara kita yang lebih kuat dari Simpson? Tunjukkan kebolehanmu. Listen to me. Your choice always determine your future. Perbuatan Anda hari ini akan menentukan masa depan Anda. Keputusan-keputusan kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Jadi kalau kita hidup hari ini adalah hasil rangkaian dari setiap perbuatan kita di masa lalu.
Sebenarnya kita tidak usah bingung kalau ada orang suka bersaksi, menceritakan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kebesaran Tuhan, kesembuhan Tuhan, berkat Tuhan. Pasti orang itu telah menabur kebenaran di masa lalunya. Pasti orang itu telah menabur ketaatan di masa lalunya. Pasti orang itu telah menabur pengampunan di masa lalunya. Makanya orang itu layak menerima mujizat Tuhan. Coba analisa, coba cari tahu, gak usah heran kalau ada orang datang sama kita menceritakan hutangnya yang gak pernah beres. Sakit hatinya yang gak pernah tuntas. Pernikahan yang tidak pernah bahagia. Kegagalan yang tidak pernah berakhir. Pasti orang itu telah menabur yang salah di masa lalunya. Pasti orang itu telah menabur yang buruk di masa lalunya. Makanya orang itu mengecap buah dari keputusan masa lalunya. Perjalanan Tangan Pengharapan dalam merespon bencana alam dan masa pandemi yang terjadi di Indonesia.